Sebelah kanan dulu. Tengah. Bisa lihat di tengah. Dan kiri. Oke teman-teman media 7 menit ya, bisa dimulai. Ya ngabain mungkin seperti apa nih Bayu ini dan kerjasama sama Karya Sawaka seperti apa? Pengalamannya deg-degan pasti karena ngetarik mereka semua hebat-hebat dan juga ini kan pertama kali ya. Ya pasti ada nervousnya, ada ininya, cuman pas jadi semuanya menyenangkan. Mas Baim, untuk proses pemilihan cast sendiri sampai melibatkan Anna Jobling itu seperti apa sih Mas Baim? Iya, kalau Anna Jobling itu lebih ke fresh ya. Saya mau ada satu film, di film saya ada satu karakter yang tidak diketahui banyak orang, tapi dia potensi untuk pemainnya bagus. Insya Allah juga mukanya juga cantik, bisa istilahnya orang-orang kan ketika itu sesuatu hal yang bisa dibuat mereka ini dan bagus, pasti mereka juga senang ya. Itu sih. Kak Baim dari tadi mention kalau misalkan kamu selalu di underestimatein sama para cast. Pertama kali dia. Saya enggak. Saya orang pertama yang bro kita syuting, ayo bro. Iya. Pernah mikir gak sih Kak, kenapa jadi pada underestimatein gue itu? Pernah kepikiran gitu gak sih Kak Baim? Ya karena kita juga dulu pemain sih ya, jadi kita tahu kenapa dia underestimate, ada pertama kali, bisa atau enggak pernah ada pengalaman. Kita cuma bisa buktiin, makanya mereka semua yang ada di cast sini tuh kayak, malah saya terima kasih mereka bisa percaya sama saya dan jadi film ini. Mas Bayu, awalnya kan udah ditawarin untuk jadi sutradara kan, terus hal apa sih yang akhirnya mau mendirect ke film ini? Lebih ke ceritanya, saya baca, saya kayak bisa menyimpulkan ini cerita bagus karena jujur saya kurang suka sama horor. Karena Iya benar juga, iya benar. saya tuh nggak suka yang penampilan yang tidak masuk logis ke saya, nggak suka. Dan ini pas saya baca tuh kisah nyata. Habis itu tapi saya kenapa bilang untuk saya jadi director tuh saya mau mengubah banyak banget skenario ini. Kalau saya jadi pemain nggak bisa. Akhirnya saya cuman bilang aja kalau gua bisa jadi director, gue mau di sini. Dan akhirnya bisa. Dan pertama orang yang saya telepon adalah dia. Habis itu kita berdua seperti mendevelop lah satu skenario. Kamu mimpi pertama kali ke Kak Arya? Kan juga ngedit nggak tahu kan kamu kan dari awal diskusi gitu atau Iya, gimana kan kayaknya berduaan. Ya saya nggak bisa bilang banyak ya, tapi waktu pas sebelum pick lock Baim, saya lagi syuting, Baim, bro ini belum pick lock kalau lu nggak nonton. Oke, jadi saya selesai syuting, besoknya saya langsung bahkan ditinggal sama dia. Oh iya. Baim lagi ada kerjaan, bro gue tinggal dulu ya, udah di kantor ngeliatin gini apa bla bla, selesai pulang, bro begini sambil di jalan di teleponan udah. Jadi kamu termasuk yang kayak meng-approve atau memfinalisasikan segala. Ya kita semuanya diskusi sih, semuanya diskusi sama pemain, diskusi sama Baim, sama Mas Emilka juga, semuanya diskusi. Jadi bukan yang maunya bro ini harus begini terus kita ngikutin, enggak, semuanya diskusi. Kalau memang masuk dan bisa terstruktur dengan baik, itu yang akan dipilih pasti. Kenapa harus Mas Arya Sawaka pertama kali ditelepon? Satu, saya tuh nggak tahu loh, dia itu saudara saya dari dia sendiri, dan akhirnya kita nyambut, kita saudara. Dan akhirnya pas pertama kali itu saya kan lihat dia, saya baru tahu, saya tahunya malah dia dari Ikatan Cinta. Dan pertama kita juga sempat main, ada satu produksi, habis itu saya lihat tuh, oh iya ini oke nih anak nih, gue bilang. Habis itu tiba-tiba telepon dia mau ketemu, ini kita kan saudara. Hah? Ya bener bro, akhirnya bener lah. Nah dari situ kita cepet banget deketnya. Tiba-tiba saya ada satu project, antara saya bisa atau nggak merich dia, kayaknya dia nggak enak deh gara-gara akhirnya dia mengiyakan langsung. Enggak, sebelumnya memang karena kan saya sudah ngobrol duluan sama Mas Emilka. Jadi from scratch sebenarnya Arya udah sangat terlibat Iya, ya. dari awal. Dari banget. awal. Memang kadang-kadang memang ceritanya emang udah nyari Arya dari awal gitu. dan dia tergolong artis yang memang sangat enak sekali untuk diajak diskus masalah kreatif. Kalau waktu kita belum ada kontrak berapa ya, Betul, cuma betul. ngobrol di sini juga di Epicentrum. Ngobrol juga. kosong itu pun dia udah kasih masukan banyak. Dan akhirnya once kita ketemu Baim, jadi akhirnya mungkin jadi ini ya. Jadi chemistry-nya jadi lebih bagus. Betul. Baim ketika telepon saya itu lebih kayak meyakinkan ke saya, bro ini jadi jalan ya, gitu loh. Karena kan prosesnya panjang mas kita ya waktu itu ya. Proses panjang, saya pun juga sampai berpikir ini jadi jalan nggak ya, gitu loh. Karena ya
karena sepanjang itu akhirnya Baim telepon, bro ke kantor ya, udah pas di situ dia ngomong, bro ini jadi jalan ya, yuk kita jalan yuk. Oh yaudah, yuk kita jalan ya. Baik, saya penasaran karena kamu ikatan cinta. Kan di ikatan cinta juga Arya barengan sama Oka Antara gitu. Maksudnya apakah karena emang udah karena saling pernah main atau apa gitu? Oka Antara udah lama. Saya udah lama sama dia, kenalnya deketnya udah lama. Dua teman baik saya yang saya bilang harus ada di film pertama saya, yaitu dia sama Oka. Dan dua-duanya langsung mau, dan dua-duanya adalah orang yang kritis sama film. Jadi buat saya kritis itu bagus, karena dia mau film ini bagus. Akhirnya udah jadinya ya film ini seperti kritis banget dua-duanya, ampun berisik banget. Arya kritisnya seperti apa sih? Mungkin Dia itu benar-benar detail juga, dia mau film, dia ternyata cita-cita dia juga membuat film bagus. Dan Jadi quote on quote Arya sebenarnya bagus. Dia ini sangat inilah ngasih masukan yang luar biasa. Iya betul. Jadi berdua kita itu punya cita-cita mau bikin film bagus tapi nggak mau diatur sama siapa-siapa. Jadi kita berdua di sini kayak palanya langsung dikesituin, dia mau apa, saya mau apa, ya akhirnya nyambung. Jadi ya lumayan. dari sekian banyaknya ada nama Keanu. Susah gak sih Kak mungkin untuk mendirect anak sendiri? Nah itu. Kalau Keanu itu saya kan pernah ngeliat Baim kecil ya. Ternyata iya, ternyata itu semua di BO-in. Di BO itu dia yang orang gede ngomong apa diikutin sama dia. Dan akhirnya saya tahu, tapi di setiap ada anak kecil pasti ada orang tuanya. Jadi buat saya dia itu harus nggak tahu ini adalah syuting, tapi dia harus tahu ini adalah pura-pura. Jadi agak sulit karena kan kita harus dia natural tetap ya, walaupun itu adalah keluarga saya. Jadi susah atau gampang? Gampang. Karena saya cuman kayak sehari-hari saya sama dia. Saya deket dia banget, saya seperti ini jaraknya. Kamera di sini. Jadi buat saya dia cuman kayak main-main aja. Pulang kata ini, jangan ketawa ya. Gitu. Tapi melibatkan di film horor nggak ada kekhawatiran gitu, apalagi setnya juga kan lumayan horor juga ya. Enggak lah, kalau saya dia mau deket saya, dia mau ini, akhirnya kita ya udah jadinya ya dia main. Kebetulan Keanu sama cast-cast yang lain juga sangat dekat. Iya, Jadi iya. happy dia di lokasi happy sekali. Satu-satu video call, dia video Iya. call semuanya karena dia lihat tiap hari saya ngedit. Kalian nggak tahu saya tiap hari tuh lihat film itu sampai ampun lah saya bilang. Akhirnya dia bilang mau video call dia dong, mau video call dia semua gitu. Mas Baim gimana banyak disupport sama keluarga sampai ikutan main juga, istri juga hari Ya. ini juga mungkin seperti apa nih? Senang banget semuanya ngedukung, semuanya juga kayak support ya menjadikan film ini ya. Oke, langsung ke aja Kak. Oke. Oke. Monggo. Oh, mana? Dari dulu. Oke. Ya buat teman-temanku di seluruh Indonesia, jangan lupa saksikan film terbaru dari kami, Lembayung, akan tayang di tanggal 19 September di seluruh bioskop di Indonesia. Jadi jangan lupa ajak teman-teman, ajak keluarga, ajak siapapun untuk menonton Lembayung dan sebarkan hal positif ketika nonton. Thank you. Thank you. Terima kasih teman-teman. Iya. Aku boleh minta dulu. Boleh? Sini. Tuh.